Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Data Mining ingin menjelaskan tentang materi regression, prediksi harga rumah menggunakan regresi linear. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Alfian Lutfi Kurniawan dengan NIM 18112139. Yang kedua ada Muhammad Riza Abdi Purnama dengan NIM 18112112. Yang ketiga ada saya sendiri, Aji Wahyu Izanufani dengan NIM 18112157. Yang terakhir ada Habib Dwi Prajoto dengan NIM 18112131. Pada presentasi kali ini kami mengambil jurnal dari Gebila Najla Ayuni dan Devi Fitriana dengan judul Penerapan Metode Regresi Linear untuk Prediksi Penjualan Properti. Jurnal ini diterbitkan tahun 2020 di Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Nah, untuk penjelasan pertama yaitu adalah pengertian atau definisi dari metode regresi itu sendiri. Jadi metode regresi merupakan sebuah metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependent Y dengan variabel independent X. Variabel dependent merupakan variabel akibat atau variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independent merupakan variabel sebab atau variabel yang mempengaruhi. Prediksi terhadap nilai variabel dependent dapat dilakukan jika variabel independennya diketahui. Umumnya, penjualan atau permintaan suatu produk dinyatakan sebagai variabel dependent yang besar atau nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian Lutfi Kurniawan. Oke, terima kasih Mas Aji. Mungkin langsung aja di sini saya akan menjelaskan turunan dari regresi, yaitu regresi linear. Jadi sebenarnya regresi linear ini adalah turunan materi atau submateri dari regresi. Pengertian dari regresi linear sendiri adalah salah satu metode yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, hal ini dikarenakan dengan memperkirakan berbagai kombinasi produk, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan serta memperkirakan jumlah produk yang tepat. Nah, mungkin sebelum penjelasan berikutnya, ini ada rumusnya. Mungkin sekalian saya jelaskan sedikit. Jadi, regresi linear ini tuh bisa digunakan di banyak hal. Kalau yang kami gunakan di implementasi saat ini adalah implementasi tentang bagaimana kita memprediksi harga rumah. Sebenarnya regresi ini juga bisa digunakan dalam bagaimana kita melihat implementasi mahasiswa yang mendaftar setiap tahunnya, atau implementasi harga tanah setiap tahunnya yang naik, atau implementasi harga emas, dan lain-lain. Nah, ini menggunakan rumus yang mungkin bisa dilihat. Di sisi kiri itu ada tulisan rumusnya, jadi bisa dilihat sekalian keterangannya. Pertama adalah A, atau konstanta yang menunjukkan besarnya nilai pada Y apabila X sama dengan 0. Jadi di sini kita harus benar-benar menerapkan pengertian dulu kalau X itu tuh dianggap 0. Jadi bisa dibilang seluruh jumlah Y dikalikan seluruh jumlah X pangkat 2 diminus seluruh jumlah X dikalikan seluruh jumlah X dikalikan Y. Jadi dalam rumus ini nanti mungkin kita akan menjumpainya dalam bentuk tabel ya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain, lalu dibagi dengan N,
dikali seluruh jumlah X pangkat 2 diminus seluruh jumlah X. Jadi X-nya itu dijumlahkan dulu, baru dipangkatkan 2. Lalu berikutnya adalah nilai dari B, yaitu besaran perubahan nilai dari Y, yaitu M atau nilainya dikalikan seluruh jumlah X dikalikan Y, diminus seluruh jumlah X dikalikan seluruh jumlah Y, dibagi N dikalikan seluruh jumlah X pangkat 2, lalu dikurangi seluruh jumlah X, baru dipangkatkan 2. Ini mungkin kalau masalah rumusnya ini agak sulit dipahami ya teman-teman ya, tapi nanti kita akan bagaimana di tabelnya. Terus di bawah ada tulisan Y sama dengan A tambah BX. Jadi apa toh itu Y sama dengan A tambah BX? Jadi Y ini tuh adalah bisa dibilang hasil ya dari apa yang kita mau. Lalu A tambah BX ini adalah alat perhitungan kita. Misal nih, kita mau menghitung jumlah mahasiswa baru yang masuk di tahun 2020. Nah, Y itu tuh berarti menggambarkan tahun 2020-nya. Lalu A dan B kalikan X, ini tuh nanti akan menggambarkan, bisa dibilang bagaimana kita bisa mencapai atau prediksi di angka 2020 itu. Oke, mungkin slide berikutnya akan diteruskan oleh teman saya, Mas Riza, akan menjelaskan keterangan lebih lanjut dari rumus-rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin pada Mas Riza, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Alfian atas waktunya. Kemudian di tahap ini, saya menjelaskan beberapa tahap, jelaskan secara mendetail sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Di tahap pertama adalah pelaksanaan penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data. Kemudian yang kedua melakukan pre-processing. Setelah dilakukan pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pre-processing terhadap data yang telah didapatkan. Tahapan ini meliputi pelaksanaan filterisasi data, di mana dilakukan pengeliminasian terhadap variabel yang tidak dibutuhkan, dan mengelompokkan periode penjualan yang awalnya memiliki susunan per hari atau per tanggal menjadi per bulan. Kemudian yang C ada perhitungan X, Y, XY, dan XX. Pada tahap ini dilakukan perhitungan terhadap variabel X dan Y untuk mendapatkan nilai XY yang merupakan perkalian dari kedua variabel dan nilai XX yang merupakan nilai variabel X yang dikuadrat. Kemudian yang ketiga, perhitungan A dan B. Setelah mendapatkan nilai X, Y, XY, dan XX, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai A dan B. Nilai A dan B ini merupakan koefisien yang digunakan dalam membentuk model persamaan regresi yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan tahap prediksi. Oke. Kemudian yang E mendapatkan persamaan regresi linear. Pada tahap ini, koefisien A dan B yang telah diperoleh pada tahapan sebelumnya kemudian digunakan untuk mendapatkan persamaan regresi linear. Kemudian yang F, yang terakhir, melakukan prediksi model persamaan regresi linear. Melakukan prediksi model persamaan regresi linear yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya kemudian digunakan untuk melakukan prediksi dengan mengaplikasikan time series yang akan diprediksi ke dalamnya. Mungkin itu saja. Kemudian implementasi regresi linear akan dilanjutkan oleh Mas Habib. Baik, selanjutnya tentang implementasi regresi linear. Kami telah membuat sebuah sistem yang mengimplementasikan regresi linear tentang kasus kami, yaitu memprediksi harga rumah. Berikut adalah sebuah tampilan input data ya. Yang di sini menginputkan field dan nama dari tabelnya tersebut. Kemudian ini bisa di delete juga, delete row. Dan kemudian untuk eksekusi selanjutnya yaitu dengan mengklik hitung, yaitu kita langsung menuju ke tampilan data. Oke, untuk tampilan datanya seperti ini. Ya.
Selanjutnya, jika ingin mengetahui harga dari rumahnya, kita bisa menginputkan luas bangunan yang ada di bawah ini ya. Kemudian tampilan prediksinya seperti ini. Jika diinputkan 2.000, maka harga rumahnya adalah 326.974. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum